Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita masuk di dalam tema manfaat dan keutamaan dan etika mengucapkan salam. Disunahkan agar seseorang yang mulai memberikan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menggunakan dhamir, menggunakan sesuatu kata yang sekiranya di dalamnya ada doa, husnudzon, memberikan suatu kebaikan atau berprasangka baik kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manakah amalan Islam yang terbaik?" Beliau menjawab, yaitu engkau berikan makanan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang sudah engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Berarti derajat salam di hadapan Allah sangat-sangat mulia, yang pastinya kita berjumpa dan keluar dari lisan kita selalu dalam doa. Mau kita kenal mau enggak, selalu kita pasti mengucapkan salam. Dan yang kedua, beri makan. Ini kalau di budaya Indonesia, untuk tukar makanan, kita ngasih makanan itu sudah terbiasa, khususnya di bulan Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan tuh sama tetangga kita bisa tukar-tukar makanan. Ini salah satu yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah khas dari Islam itu sendiri. Di dalam hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu waradahu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah Taala menciptakan Adam, lalu Dia berfirman, "Pergilah wahai Adam, lalu ucapkanlah salam kepada mereka." Yaitu kelompok para malaikat yang sedang duduk, kemudian dengarlah bagaimana cara mereka memberikan penghormatan itu kepadamu, karena sesungguhnya yang demikian itulah cara engkau harus memberikan penghormatan dan juga cara penghormatan untuk semua keturunanmu. Adam lalu mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Jadi mereka menambahkan untuknya kata-kata warahmatullah. Memberikan satu doa, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya. Ini kebayang kita kalau seandainya seseorang tidak mendapatkan rahmah dari Allah, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, mayanfa, gak akan pernah manfaat kehidupan seseorang tersebut jika tidak ada pandangan kasih sayang dari Allah. Ibadah kita gak nyaman, perjalanan hidup kita gak akan enak, di dalam kita bekerja yang difikir hanya urusan dunia. Kalau jika sudah mendapatkan pandangan rahmah dari Allah, pandangan kasih sayang, maka kerjanya pun akan dinilai ibadah di sisi Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang ketiga dari Abu Umarah, yaitu Al-Barra bin Adib radhiyallahu anhuma, katanya kita semua diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan 7 perkara, yaitu pertama menjenguk orang sakit. Ini sunnah Nabi. Kenapa?
orang sakit tatkala dijenguk pasti dalam keadaan senang. Walaupun tidak membawa apapun, kita mendapatkan satu perhatian. Orang yang sakit seakan dia mendapatkan satu perhatian dari orang yang menjenguknya. Itu akan membesarkan hati sehingga kesembuhannya akan lebih cepat dibanding dia harus meminum obat terus menerus. Karena inilah salah satu Nabi SAW paling senang untuk mendatangi orang yang dalam keadaan sakit. Mengiringi jenazah. Keluar dari rumah jenazah tersebut setelah ditandu, setelah dikafan dengan rapi, membawa jenazah tersebut ke tempat terakhirnya. Mengiringi, membawa mereka. Kenapa? Karena itulah setiap langkah kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Yang ketiga, Allah lipat gandakan pahala yang luar biasa setiap manusia yang membawa jenazah hamba Allah yang lain ke tempat persemayaman yang terakhirnya. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Kadang suka lupa, kadang suka enggak saking kerasnya bersin tuh sampai lupa ngucapin alhamdulillah. Ada yang bilang asinan bangkuang, itu yang nggak boleh tuh. Bersin cukup. Kenapa? Allah paling suka dengan orang yang bersin. Kenapa? Orang yang bersin itu dirontokkan dosanya. Dosa kecilnya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW mengatakan saat dia bersin lalu ucaplah alhamdulillah. Yang mendengar dengan dia menjawab yarhamukallah. Ini adalah satu doa. Kenapa sih orang bersin kok ada doanya? Karena orang tersebut mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah. Kenapa? Dirontokin dosanya. Dosa kecilnya tuh dirontokin. Tapi jangan disengaja-ngaja ambil tisu dicolok-colok hidungnya, bersin-bersin terus akhirnya dosa enggak pilek urusannya kan. Lebih baik jangan yang macam-macam. Jangan yang macam-macam. Yakni mendoakan supaya memperoleh rahmah dengan mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang mendengar, kepada orang yang bersin jikalau ia mengucapkan alhamdulillah. Menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah. Jangan orang udah lemah pakai ditindas, ini nggak boleh nih. Orang yang lemah yang saat ini dalam keadaan susah, kita doakan semoga khususnya untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang berada di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, Allah angkat musibah dari kampung tersebut, dari Kalimantan tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, Allah jauhkan wabah dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Menolong orang yang lemah. Sedekah, perbanyakin sedekah kepada orang yang sekiranya kalau kita lihat dia ini kita lebih mampu dari dia, maka berikan satu yang kebaikan kepada orang tersebut agar mereka juga merasakan senang. Kenapa? Saat kita memberikan, kita melihat atau memberikan satu kelengkapan kepada hamba Allah ini, maka di situ Allah akan selalu memandang kita. Pokoknya kalau kita udah dapat pandangan Allah, ya Allah, udah nikmat luar biasa. Makanya para salafun salihun selalu di dalam duduknya aja tuh dia baca tuh ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, minta dipandang oleh Allah. Dan ingat, setiap manusia, kita khususnya, kita kadang-kadang di dalam perjalanan, entah di mobil, entah di motor, entah di kendaraan umum, pengen sekali nyebut nama Allah, pengen sekali sebut, makanya sebut, cepat-cepat sebut. Kenapa? Karena di situ kita lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Allah sebut namaku, maka cepat doa kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Membantu orang yang dianiaya. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari teman, kerabat atau siapapun yang dalam keadaan teraniaya. Selamatkan dia. Selamatkan dia, jaga dia untuk tidak mendapatkan satu kejelekan di dalam penganiayaan. Menyebarkan salam dan melaksanakan sumpah. Sebar salam. Mau ama yang dikenal, mau yang nggak dikenal. Coba kita kalau lagi umrah, subhanallah, itu kita diajarin betul-betul. Di Mekah, di Madinah, di Jeddah, masuk kemana aja pasti assalamualaikum. Masuk lift, keluar lift,
pasti ada yang memberikan salam kepada kita. Kenapa? Karena disitulah ladang mungkin ringan dilihat, tapi pahala yang besar di sisi Allah. Orang yang mengucapkan salam sunnah. Orang yang mengucapkan salam sunnah. Yang menjawab wajib hukumnya. Orang yang menjawab wajib, maka pahalanya besar. Jika seseorang dengan mengucapkan assalamualaikum, Nabi mengatakan jika orang menyebutkan dengan membaca salam assalamualaikum, maka pahalanya 10 pahala. Ada orang yang datang lagi kepada Nabi SAW, assalamualaikum warahmatullah. Nabi mengatakan 20. Lalu ada lagi yang datang kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ Nabi SAW mengatakan 30. Maka derajat yang paling tinggi saat dimana kita mengucapkan salam dengan lengkap. Dengan lengkap. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa kalau kita sedekah uang udah kadang suka bakhil, tapi buat salam kayaknya makin tambah males. Kita kadang salam sama orang, assalamualaikum, jawabnya begitu. Biarin aja. Yang penting kita coba berusaha melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan berikan sedekah. Assalamualaikum, seandainya teman mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Pahala yang besar buat diri kita. Kenapa? Dan kita pun mendoakan saudara kita tersebut. Jangan pelit untuk mendoakan sesama muslim. Dan melaksanakan sumpah. Hati-hati dengan sumpah. Sumpah ini wajib dilaksanakan. Jangan pernah menggunakan kata sumpah untuk berbohong. Jangan. Kenapa? Karena ini akan menjadi suatu mudarat di dalam kehidupan kita. Apalagi sudah mengatakan wallahi. Sampai mengatakan wallahi berarti sudah mutlak sumpah tersebut. Jika dia berdusta, wajib memberikan makan kepada orang fakir miskin 60 atau berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ini makanya hati-hati. Dan juga dengan nazar. Nazar juga hati-hati. Kalau bisa nazarnya ringan-ringan. Seandainya saya Allah kasih panjang umur, ketemu di bulan saya milad, saya insya Allah saya akan perbanyak sholawat di hari milad saya 10. Itu nazar yang ringan. Itu nazar. Jangan pernah nazar yang berat. Yang berat itu kenapa? Kadang sesuatu, apalagi ini masalah uang ya, apalagi masalah uang. Jika sesuatu yang dinazarkan karena uang, begitu uang datang, syaitannya langsung dikerubutin kita. Dikerubutin sama syaitan. Gak usah, nanti, masih ada sisanya. Itu hati-hati. Jadi lebih baik dengan niat yang baik aja di dalam hati. Insya Allah mudah-mudahan bisa dijalanin dengan mudah. Hati-hati dengan sumpah. Jangan mengobrol sumpah. Di dalam hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga engkau semua sehingga engkau semua beriman, dan tidak dinamakan beriman engkau semua sehingga engkau semua saling mencintai. Tidaklah engkau semua suka kalau saya menunjukkan kepadamu semua pada sesuatu yang jikalau engkau semua melakukannya, tentu engkau semua akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam antara sesamamu. Makanya yang namanya cinta itu, ini khususnya buat yang jomblo, Rizky itu, siapa lagi, banyak ya yang sekiranya ini, yang namanya cinta itu kan harus diutarakan. Cinta itu harus diutarakan, disampaikan. Kalau dipendam, kita kan gak ada yang tahu. Kalau seandainya cinta itu bagaimana sih bentuk cinta? Yang pastinya selalu ada seseorang yang kita cinta itu di pikiran, di hati. Itu selalu mampir pastinya di dalam pikiran sama di hati kita. Itu namanya cinta. Dan inilah yang dikatakan, apalagi jika mereka berkemelut di dalam satu ruang kasih sayang karena Allah, cinta karena Allah, pastinya akan mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Dan jangan pernah membenci seseorang kecuali dia membenci karena Allah. Dia nggak sholat, benci. Kenapa dia nggak sholat?
Benci dengan dia nggak, kenapa dia nggak berpuasa? Sedangkan dia orang yang beriman katanya. Itu yang diperbolehkan. Benci cuman karena iri. Oh, ini pakai gelangnya 3 kilo emasnya. Benci, nggak boleh. Itu urusan dunia. Oh, ini si fulanah nih kalau jalan kondangan pakai kalungnya 5 kilo. Berat sampai nunduk-nunduk. Nggak boleh. Itu namanya iri. Iri di dalam satu kebaikan boleh. Orang tersebut kalau biasa sholat hajatnya, kita biasa sholat hajat 2 rakaat, tapi kita ngelihat orang tersebut ini sholat hajatnya bisa sampai 4 rakaat, bisa sampai 6 rakaat. Nah itu kita iri. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu iri di dalam suatu kebaikan, silahkan. Dia biasa puasa Senin Kamis, kita sambung lagi dengan puasa Nabi Daud, silahkan. Kenapa? Berlomba-lomba di dalam beribadah, silahkan. Dan itu cara untuk instan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam hadis yang kelima dari Abu Yusuf yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, pereratlah kekeluargaan, salatlah di waktu malam ketika para manusia sedang tidur, maka engkau semua akan masuk surga dengan selamat." La ilaha illallah. Ini Nabi ini perhatian nih baiknya luar biasa sama umat ini, bukan main. Tapi yang dikasih perhatian nih kadang kita bisa, kadang enggak bisa. Yang pertama sebarkan salam. Kadang kita ketemu orang aja susah ngucap salam. Mau yang dikenal lagi. Apalagi yang nggak dikenal, yang kalau yang nggak dikenal mah nggak kenal ini gitu. Tapi orang yang kita kenal pun sulit. Tapi mudah-mudahan lisan kita diringankan oleh Allah untuk selalu memberikan atau menyebarkan salam. Berikan makan. Berikan makanan kepada siapapun. Mau dia seiman, mau dia nggak seiman, mau dia binatang sekalipun. Di sini tidak ada penegasan untuk manusia, enggak. Siapapun dia, siapapun. Ingat satu peristiwa yang saat dimana satu orang pelacur yang dia nggak pernah ibadah kepada Allah, yang nggak pernah dekat kepada Allah, cuman karena memberikan minuman kepada anjing yang dalam keadaan kehausan, dari kalau kita bilang tuh dari selopnya diambil air, taruh, dikasih ke anjing tersebut. Hanya itu karena perhatiannya, karena cinta dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah, makhluknya Allah, maka dia akan mendapatkan satu ganjaran yang baik di hadapan Allah. Bagaimana kita ngelihat tetangga, lihat saudara kita sama teman baik, sama keluarga sendiri nggak baik, ini juga nggak boleh. Yang kita difikirkan pertama, selamatkan keluarga kalian. Setelah keluarga, saudara, kakak, abang, om, tante, ini semua sudah, baru tetangga. Tetangga sudah, baru yang jauh. Jangan kita memberikan yang jauh sedangkan yang samping tetangga kita ini dalam keadaan kelaparan. Ini tidak diperbolehkan. Ini yang harus terus insya Allah kita bisa ngejalani. Pereratlah kekeluargaan. Di dalam satu keluarga, di dalam satu perusahaan contohnya, kayak kita semua yang ada di dalam PT Hasnur Group khususnya, kita kumpul bersama. Ini adalah satu ikatan kekeluargaan. Jika ada satu perselisihan, maka selesaikan. Selesaikan dengan cara apa? Kekeluargaan, musyawarah, duduk. Bisa harus cara dengan seperti itu. Tidak boleh langsung seandainya ada suatu permasalahan. Dan jangan pernah membenci seseorang karena perbuatannya. Perbuatannya boleh, tapi jangan orangnya. Kenapa? Karena ini adalah sifat. Kalau benci perorangannya, nggak boleh. Tapi apa yang dia kerjakan kita benci, itu silahkan. Tapi kalau seandainya orangnya kita benci, nggak boleh. Kenapa? Orang tersebut insya Allah bisa, mungkin nanti dia akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena satu butir kebaikan yang pernah dia berikan kepada kita atau di hadapan mata kita, ini akan menjadi satu saksi. Pererat kekeluargaan. Ini walaupun kita jauh, Anda sekarang ada di Kuningan, Cirebon, yang ada di Jakarta, ada mungkin yang ada di manapun, mereka yang ada saat ini kita duduk sama-sama, ini Allah timpahkan keberkahan yang luar biasa buat kita semua nih, keluarga kita, sanak saudara kita. Ini kan salah satu kekeluargaan yang apa? Yang manfaat. Satu kekeluargaan yang manfaat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia hari ini, Allah kumpulkan kita kelak di dalam surga. Ya Allah, amin ya rabbal alamin.
Salatlah di waktu malam. Ini yang kurang. Yang tatkala setiap manusia sedang tidur, ini adalah satu kalau kita bilang seperti seseorang yang memberikan curahan isi hati kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita, bicara apa yang ada di dalam keluhan. Allah bakal buka rezeki kita. Saat dimana kita dalam keadaan sulit, kita lagi dalam keadaan senang, kita duduk di tengah malam kita sambil menangis kepada Allah, solat malamnya, tahajudnya, solat taubatnya, minta di solat hajatnya, minta kepada Allah. Di sini nih, insya Allah mudah-mudahan Allah luasin semua rezeki yang apa yang kita mau, Allah kasih buat kita. Di mana? Kenapa? Karena orang-orang banyak yang lalai di hari itu. Kebayang kalau hari ini pagi banyak yang bangun, banyak yang cari rezeki saat berdoa. Ini semua rata-rata punya dengan niat yang baik. Tapi kalau di tengah malam, sulit orang untuk bangun di tengah malamnya. Sedangkan kita yang terbangun, maka kita dapat mudah. Kalau kita bilang kalau lagi main bola, kita striker. Begitu bawa bola sendiri, S-back udah nggak ada, kipernya duduk, kira-kira bisa nggak nih kita golin? Bisa pastinya. Kenapa? Orang nggak ada kipernya. Kalau kipernya duduk aja sih nggak ngagain bolanya. Sama begitu juga doa kita langsung gol dengan apa yang kita inginkan. Allah pasti bakal ijabah. Saat dimana orang terlelap, kita ketok pintu langit. Allah buka. Disinilah sepertiga malam tuh Allah bentangkan pintu, dibuka sebesar-besarnya. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikatku, tanyakan kepada hamba-hambaku yang saat ini sedang meminta kepadaku apa yang mereka inginkan, maka berikan, segerakan apa yang ia minta, berikan kepada mereka. Ini yang insya Allah mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk selalu rutin bangun malam, sholat malam. Bukan bangun doang ya, bangun cuman mampir ke toilet gitu buat pipis, jangan, bukan gitu. Maksudnya bangun malam, Bib, saya tiap malam saya bangun Bib ke kamar mandi, bukan gitu namanya. Ambil wudhu, sholat, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, sholat taubat, sholat tahajud, minta kepada Allah sepertiga malam ini doa yang pasti bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau semua akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ini kalau seandainya semua yang tadi kita bicarakan, sebarkan salam, berikanlah makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang kenal maupun yang enggak kenal. Pereratlah kekeluargaan, sholat di waktu malam, di mana setiap manusia dalam keadaan terlelap tidur. Lalu disinilah Allah akan Nabi SAW mengatakan, maka engkau semua akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Dengan selamat dalam apa? Nggak dihisap, nggak ada pertanyaan bertubi-tubi. Kenapa? Ini apa yang kita jalankan, yang tadi kita sebut, ini akan menolong kita kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga ya Allah, amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang ke-6 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, katanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lalu ia mengucapkan salam. Ini tadi sudah kita bahas. Kemudian Nabi SAW membalas salam orang tadi, lalu duduk terus bersabda 10. Itu yang kita bilang Assalamualaikum, katakan Nabi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ini umat Nabi dikasih pahalanya ini diobral. Pahalanya ini betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kebayang kita masuk kamar mandi aja kita keluar bisa dapat pahala. Keluar masuk kamar mandi cuman urusan kita pipis, kita buang hajat, dapat pahala. Kenapa? Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya minum dapat pahala jika kita menggunakan sunnah. Ini yang dikatakan sesuatu kita makan itu kan hukumnya mubah ya. Makan, tidur itu mubah. Boleh dikerjakan, boleh enggak masalah. Tapi kan enggak mungkin setiap manusia itu pasti bakal makan, gitu kan. Nah, makan ini bisa dinilai, ini bedanya orang kita sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh, kenapa sih
mereka ini setiap kali melakukan sesuatunya khusyuk banget di dalam hati. Apa? Saat mereka dalam keadaan makan, mereka berniat, ya Allah, aku memakan rezeki yang ada di hadapanku ini bukan untuk bermalas-malasan kepadamu, melainkan aku menambahkan tenagaku agar aku dapat kuat beribadah kepadamu. Ya Allah, aku tertidur di malam ini bukan karena semata untuk lalai kepadamu, bukan ya Rabb, bukan untuk lalai kepadamu, melainkan aku mengumpulkan energi agar saat terbangun aku kuat di dalam beribadah kepadamu. Ini akan mendapatkan satu nilai ganjaran pahala yang besar di hadapan Allah. Mau terlepas dia mau tidur ngorok, mau tidur bagaimana, terserah. Yang penting punya niatnya itu dulu. Kenapa? Yang penting dinilai pahala di hadapan Allah, kan begitu. Ya, ini salah satunya. Di dalam hadis yang ketujuh dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ini Jibril menyampaikan salam padamu. Aisyah berkata, saya berkata, wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika seseorang diberikan salam, contoh Rizki dapat salam dari Pak Ramadan, Rizki jawab alaikas salam, bukan alaikas salam. Alaikas salam itu untuk ahli kubur. Jawabannya. Jadi jawabannya apa? Wa alaikumussalam. Itu jawabnya. Jadi kalau ada orang yang memberikan salam kepada kita nih, Habib ada dapat salam. Waalaikumsalam. Itu jawabannya seperti itu. Kalau jika menjawabnya alaikas salam, berarti itu jawaban untuk ahli kubur. Ya, dikhususkan untuk satu orang. Dan kenapa dikatakan waalaikumsalam jamak untuk seluruhnya? Jadi apa yang kita berikan salam kepada orang tersebut, kita memberikan salam kepada orang tersebut, maka orang tersebut mendapatkan pahala, bahkan keluarganya pun mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena doa dari kita. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Dan dari dalam hadis yang ke-8 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila berbicara mengucapkan sesuatu kalimat, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengulangi sampai 3 kali sehingga dapat dimengerti ucapan itu. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam itu datang pada suatu kaum lalu beliau memberikan salam kepada mereka, maka salamnya itu pun diucapkan sebanyak 3 kali. Makanya setiap ada tuh penceramah, pemberi materi, kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali. Saya doakan yang jawab salam saya yang kedua, Allah panjangkan umur, sehat afiah, rezeki yang berkah. Jawab lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, makanya bisa sampai 3 kali salam. Kenapa? Yang ketiga, saya yang jawab salam saya, insyaallah yang ketiga ini akan mati dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Kenapa? Ini karena perbuatan baik. Satu salam itu satu perbuatan baik. Kenapa? Allah yuhibbunal witir. Allah paling suka yang ganjil-ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil. Bib, ini kalau urusan foto bagaimana Bib? Kita bertiga Bib, ganjil. Ntar yang tengah mati, ya semuanya juga mati, kanan kiri juga pasti bakal mati, bukan yang di tengah doang, kan begitu. Makanya giliran yang mati, Habib selalu yang di tengah. Habib selalu yang di tengah, yang dipikiran biar mati duluan, yang kanan kiri aman, tetap semuanya pasti bakal mati. Kan begitu. Ya, beri sesuatu yang apa? Yang ganjil ini, kenapa? Karena Allah suka yang ganjil. Di dalam hadis yang ke-9 dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu wa radhahu, dalam hadisnya yang panjang berkata, kita maksud Al-Miqdad, kami kawan-kawan dari Al-Miqdad menghaturkan kepada Nabi SAW akan bagian yakni berupa susu. Kemudian beliau datang di waktu malam lalu memberikan salam dengan sesuatu ucapan salam yang tidak sampai membangunkan orang yang tidur, tetapi dapat didengar oleh orang yang terjaga. Selanjutnya Nabi SAW datang lagi lalu memberi salam sebagaimana salamnya yang sudah-sudah. Kalau ngasih salam orang tuh jangan assalamualaikum, jangan begitu. Nggak harus kencang-kencang. Assalamualaikum, yang santun. Jadi nggak harus ngeganggu orang lain. Kita lagi duduk, kayak kita lagi duduk nih ada di tempat ngopi lah, di kafe. Teman datang, assalamualaikum, satu kafe kan ngeliatin kita. Kenapa nih orang, kenapa itu? Bahasanya yang santun. Mengucapkan salam dengan yang santun itu jauh lebih baik. Dan orang yang menjawab salam juga sama seperti itu, dengan jawaban yang santun. Kecuali di majelis kita sudah paham.
Kenapa? Itu salah satu dakwah. Salah satu dakwah kita mengucapkan salam yang agak lebih keras. Di dalam hadis yang ke-10 dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW berjalan dalam masjid pada suatu hari, dan di situ ada sekelompok kaum wanita yang sedang duduk-duduk. Lalu beliau SAW memberikan isyarat dengan tangannya dengan disertai ucapan salam pula. Diriwayatkan nih isyaratnya Nabi memberikan salam kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita tersebut, dikatakan assalamualaikum dengan tangan ditaruh di dada. Dengan taruh di dada. Ya, ini adalah satu isyarat yang dimana penghormatan kepada orang yang ada di sekelilingnya. Di dalam hadis yang ke-11 dari Abu Jurat Al-Hujaimi radhiyallahu anhu, katanya saya mendatangi Rasulullah SAW, lalu saya berkata, "Alaikas salam ya Rasulullah." Beliau SAW lalu bersabda, "Janganlah mengucapkan alaikas salam, sebab sesungguhnya alaikas salam itu adalah cara penghormatan kepada orang-orang yang sudah mati." Ya, tadi yang ana bahas tadi, makanya mengucapin salam jangan dengan menjawab alaikas salam. Ya, berikan waalaikumsalam, assalamualaikum. Itu yang lebih pantas untuk orang-orang yang ada di hadapan kita, baik yang jauh maupun yang dekat. Walaupun itu via di telepon juga, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, jika ada yang mau bertanya, falyatafaddal. Baik, terima kasih Habib. Bapak Ibu sekalian kita untuk dipersilakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Pak Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ayub sehat? Alhamdulillah. Kaifah halu Habib? Khair, alhamdulillah. 250 tahun kita nggak ketemu, Bang. Mau izin bertanya. Fadhal. Saya pernah membaca ini terkait dengan sholat zikir ya. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu mengenai sholat zikir. Untuk Abu Bakar menjawab bahwa beliau itu melaksanakan sholat zikir sebelum tidur malam. Ya. Sedangkan Umar itu melaksanakan sholat zikir setelah bangun tidur. Nah, untuk yang Abu Bakar melaksanakan sholat zikir itu sebelum tidur malam, bagaimana dengan sholat tahajudnya? Kalau misalkan kita ingin sholat tahajud setelah bangun malam, bukankah sholat witir itu sebagai penutup sholat-sholat sunnah? Penjelasannya. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir ini adalah penutup dari salat-salat sunnah. Jika di kita ini ditutupnya salat isya, berarti selesai isya itu ada waktu istirahat. Tapi para sahabat beda tidurnya dengan kita. Waktu yang dikatakan waktu tidurnya mereka beda dengan kita. Waktu tidurnya mereka itu setelah melaksanakan, contoh, beliau tidur sejenak, beda ya, tidur yang terus sama tidur sejenak. Mau menghadapkan tahajud, dia harus merebahkan jasadnya untuk tidur sejenak, walaupun 30 menit, walaupun 15 menit, tapi dia terlelap tidur, maka dia sudah boleh melakukan tahajud. Maka di sini yang dikatakan sebelum tidurnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, di sini yang dikatakan sebelum tidur, maka beliau ini setelah melaksanakan semua rangkaian salat sunnahnya. Jadi beliau jam 10 istirahat, setelah taklim dengan Rasulullah, istirahat sejenak, walaupun 15 atau 20 menit. Ada yang mengatakan 30 menit, beliau melanjutkan aktivitasnya, lalu di jam 1, jam 2 itu beliau bisa melaksanakan tahajud. Kenapa? Karena sudah tidur di awal waktunya. Nah, Sayyidina Umar mengatakan sebelum saya tidur, Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum saya tidur saya melaksanakan salat witir. Nah, salat witir ini sebelum tidurnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab,
dia setiap malam itu susah di dalam tertidur kecuali qiraatul Quran, zikir ilallah, berzikir kepada Allah, dan selalu melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain. Melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi banyak versi yang dikatakan Sayyidina Umar ini banyak melaksanakan sholat malamnya tersebut di saat orang-orang, ada juga yang mengatakan, para ada salafun salihun, di dalam sholat witir ini boleh diselesaikan setelah, contoh, abang habis sholat isya, kan ba'diyah ya, setelah ba'diyah sholat witir, kan begitu, berarti penutup sholat sunnah di hari itu. Kita jam 12 lewat kan sudah beda hari, kan begitu. Nah, di saat dia melaksanakan sholat sunnahnya lagi, itu nggak perlu lagi sholat witir. Kenapa? Karena memulai dengan tahajud, sholat taubatnya, sholat hajatnya, sholat yang lainnya, maka dilanjutkan lagi. Maka dari sebelum tidurnya, sholat witir lagi setelah sholat isya, itu boleh. Itu boleh. Kenapa? Perbedaan waktu, perbedaan waktunya. Gitu, Bang Ayu. Paham ya? Kalau misalkan dia tidak sampai melewati tengah malam jadi belum ganti tanggal bagaimana? Gimana? Jadi sholat tahajudnya itu belum melewati tengah malam, belum ganti tanggal, belum ganti hari, gimana? Tapi dia sholat witirnya tadi setelah sholat Isya. Iya, isya. Gak apa-apa. Sholat tahajud itu dilakukan sepertiga malam. Jam 1, jam 2, gitu loh, Bang Ayu. Jam 3, setengah 4, itu boleh sholat tahajud masih. Tapi kalau dia masih kurang dari jam 12 malam, itu belum sepertiga malam, baru setengah malam. Kan gitu? Ya. Artinya itu bukan sholat tahajud. Bukan. Itu dikatakan walaupun dengan dia niat sunnah, dengan dia sholat sunnah tahajud, itu belum masuk tahajud. Belum. Gitu. Seandainya abang tidur jam 10, bangun jam 11, bangun ambil wudhu, sholat tahajud, belum. Nanti lewat dari jam 12 itu diperbolehkan. Kalau tadi setelah sholat tadi isya sudah witir, kemudian jam 1 atau jam 2 sholat tahajud, nggak perlu witir lagi ya? Nggak perlu. Makanya di sholat taraweh, kenapa di sholat taraweh ada sholat witir? Kan begitu kan? Penutup sholat sunnah tersebut, gitu loh, ayo. Penutup sholat sunnah taraweh tersebut, maka nanti dia boleh mengerjakan yang lainnya, tahajudnya, taubatnya, apa boleh di tengah malamnya. Mengisi sesuatu kebaikan di tengah malam itu lebih afdal dibanding kita duduk ngobrol tanpa ada manfaat, gitu. Baik, ada lagi? Terima kasih Pak Ayub. Izin Habib menyampaikan titipan pertanyaan. Titipan kue nggak ada, Rizky. Titipan pertanyaannya sudah banyak banget nih. Baik, saya bacakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. ingin mengajukan pertanyaan yang ada dalam kehidupan sosial kita. Apa hukumnya memberi salam atau diberikan salam atau menjawab salam oleh orang yang berbeda keyakinan? Itu? Ya. Sudah. Intinya itu. Memberikan satu, mereka kan mendoakan kita ya, Assalamualaikum. Dengan menjawabnya, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ada yang tahu? Waalaikumsalam. Celaka untuk kalian. Kenapa? Karena memang ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bib, tapi nggak kencang-kencang nggak apa-apa. Untuk ngejaga nggak masalah. Waalaikumsalam. Nah, orang didengarnya kan juga waalaikumsalam didengarnya. Ini yang dikatakan. Tapi di dalam hati, ya mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah karena dia memberikan salam kepada kita.
Orang yang bisa berucap salam itu berarti mereka digerakkan hatinya oleh Allah, digerakkan pikirannya oleh Allah. Maka kita selalu, ada juga banyak teman-teman yang bukan di dalam satu akidah, satu agama, mereka banyak setiap kali ketemu tuh banyak menggunakan assalamualaikum gitu loh. Dengan jawaban saya di dalam hati, waalaikumsalam. Semoga Allah berikan celaka kepada kalian. Tapi di dalam satu sisi kan kita jawabnya dengan tersenyum. Iya, serba salah. Habis bagaimana? Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Atau katakan salam sejahtera, selesai. Salam sejahtera kepada kalian semua. Itu juga jauh lebih baik. Belajar untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi, maka orang-orang akan diberikan keselamatan oleh Allah. Walaupun itu sesuatu harus diberikan satu kepastian, itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan jawabannya seperti itu. Waalaikumsalam. Ada lagi? Baik, ada lagi Habib. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan salam sambil bercanda bagaimana hukumnya? Mau bercanda, mau bagaimanapun sunnah. Tapi jangan bahasanya jangan dimacem-macemin. Jangan diganti bahasanya. Kadang kan orang Mekom. Kan ada yang begitu tuh. Pertanyaannya. Ya kan? Kedua, candaan baiknya assalamualaikum calon penghuni surga, itu bagaimana juga hukumnya? Boleh. Itu kan doa. Assalamualaikum ya ahlil jannah. Salam sejahtera kepadamu wahai penghuni surga. Kan ini kan doa kan. Yang bahaya kalau punya teman doain kita assalamualaikum ya ahlil nar. Bahaya tuh. Awalnya salam sejahtera untuk kalian penghuni neraka, kan gak enak juga itu doanya. Ya. Doa kasih yang terbaik. Ada juga kalau orang-orang kita mekom. Kan ada yang begitu tuh. Ini mekom apa jawabannya nih? Kan begitu. Disuruh ulangin. Kalau ada temannya begitu suruh ulangin salamnya. Assalamualaikum. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Berikan yang namanya salam ini adalah doa. Kasih yang terbaik kepada kawan, kerabat, keluarga, saudara, baik yang kenal, yang gak kenal. Kasih doa yang terbaik kepada mereka. Kita punya musuh aja kita doain yang baik. Jangan pernah diberikan sesuatu yang gak baik. Berikan satu kebaikan kepada mereka. Ini loh, hidup kita ini nih yang paling sulit. Kenapa? Jika orang tersebut memberikan kita memberikan kebaikan kepada orang tersebut, maka orang tersebut belum tentu bisa membalas kebaikan kita. Tapi kita nunggu kapan mau ngasih kebaikannya. Terus kita kasih kebaikan. Minimal walaupun kita tidak bisa memberikan dengan apa yang kita berikan kepada mereka yang kita berikan minimal bisa memberikan satu doa untuk kita. Doa yang terbaik. Jangan pernah mempermainkan satu assalamualaikum ini. Assalamualaikum ini kan adalah satu nggak bisa terlepas. Orang yang mengucapkan salam pasti dia orang Islam. Assalamualaikum itu pasti orang Islam. Jangan membuat satu kejelekan di agama Islam karena sesuatu yang gak baik. Nanti kita bakal jadi bercandaan juga sama orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Ya Habib, masih lanjutan dari pertanyaan tadi. Kalau di setting bagaimana? Misalkan pengucapan salamnya disingkat ASLM, itu apakah mengurangi pahalanya? Jawabnya sama. WLKM. Itu bagaimana hukumnya Habib? Kalau hukum pasti pahalanya jauh lebih berkurang ya. Walaupun kita yang ngebaca paham betul kalau itu pastinya jawabnya salam. Kan begitu? Tapi kalau orang yang nggak paham, itu kan pastinya nggak akan dijawab. Pasti nggak bakal tahu. Makanya saya kalau dikatakan ada orang mengucapkan salamnya via WhatsApp atau apa, ASS. Wih, ini orang songong. Iya dong. Apa arti ASS?
Masa saya jawab Waalaikumsalam, kan konyol namanya. Ya, jadi kasih yang terbaik aja, sebut aja, nggak ngurangin waktu kita kok. Jadi kita dapat pahala. Wah, Assalamualaikum. WRWB, nggak apa-apa dah WRWB-nya, tapi depannya yang benar. Jangan ASLKM, SLM apa nih? Seluler. Ya, berikan yang terbaik. Ini jari kita kan akan menjadi satu pensaksian di hadapan Allah. Udah lempeng aja, Assalamualaikum, udah tok itu aja. Jawabnya gimana? Kalau seandainya dia ada, nah ini yang lucu lagi, kalau orang sudah memberikan salam via chat, jawabannya harus Waalaikumsalam. Padahal di hati kita udah jawab Waalaikumsalam. Itu harus dijawab tuh begitu. Ini hati-hati. Itu kewajibannya. Yang jawab ini yang baca. Bang Ayub, Rizky, WhatsApp. Pak Ramadan, WhatsApp ke saya. Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Tapi terusan dari Assalamualaikum, Habib apa kabar? Saya balasnya cuman Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam saya nggak tulis. Tapi kan yang jawab saya. Nah itu ntar jangan dijadiin permasalahan ya. Jangan dijadikan permasalahan. Kenapa? Karena yang jawab, yang diberikan salam itu sendiri. Baik. Tulis aja, tulis Assalamualaikum. Udah itu aja. Sekarang stiker banyak kok yang tinggal tempel. Assalamualaikum, tempel. Amin aja udah ada gambar ya sekarang. Amin lah. Wah, udah paling gampang sudah. Alhamdulillah kita sudah lengkap ya, udah lengkap. Alhamdulillah. Yang belum lengkap, yang belum punya pasangan. Ada lagi, Falil tafadhol. Baik, ada lagi Habib, satu pertanyaan lagi titipan. Apakah ada tempat atau waktu di mana kita dilarang melakukan zikir baik di dalam hati maupun diucapkan? Kamar mandi. Kamar mandi ngapain zikir? Nggak boleh. Walaupun di dalam hati, Habib. Walaupun di dalam hati, nggak di hati, di pikiran dah. Saya mau berzikir, jangan. Kenapa? Bukan tempatnya. Sama lah kalau kita buang sampah di got juga nggak bakalan ada yang mau terima. Kenapa? Mampet. Berzikir di tempat yang terbaik, karena kita menyebut nama zat yang terbaik, zat yang mulia, dan kita bersolawat. Nah, yang bebas kan kita solawat. Solawat kita bebas. Mau keadaan kita tiduran, mau celentang, mau guling-gulingan, mau sambil lari, mau ngapain aja, baca solawat. Sampai kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, jika tidak mengurangi kehormatan sholawat itu sendiri, maka orang di kamar mandi akan baca sholawat. Kenapa? Tapi pantas apa enggak? Kan gitu. Kenapa? Bukan tempatnya. Orang yang namanya mau dikir, kalau di jalan silahkan. Kalau lagi di jalan dia nginget nama Allah, nggak apa-apa. Mau sholawat silahkan. Tapi kalau di kamar mandi kan nggak boleh. Jangan. Bib, nah ini hubungan suami istri. Bib, kalau di hubungan suami istri, kita keadaan lagi, apalagi malam Jumat nih Bib, semalam. Yang belum dilakuin besok insya Allah malam Jumat yang akan datang. Sepanjang pekerjaannya membaca sholawat dalam hati, boleh. Insya Allah kan tergantung keinginan kita apa. Sholawat dengan niat anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, yang saya mau tanya, sempat apa enggak tuh baca sholawatnya? Gitu Ki. Baik, Habib. Oke. Ada lagi? Baik, ada yang ingin bertanya secara langsung dulu? Silakan. Fadhal. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Baik, Habib, sepertinya saya lanjutkan untuk titipan pertanyaan ya. Sudah 2 lagi yang masuk. Boleh. Baik, pertanyaannya yang pertama, bagaimana kita menyikapi keadaan sekarang dengan banyaknya ulama atau habib yang dipanggil oleh Allah? Apakah kita harus tetap optimis atau pesimis? Kemudian bagaimana etika kita bertamu ke rumah orang lain mengucapkan salam tetapi tidak ada yang menjawab, apakah kita harus pulang? Jawab yang salam dulu ya. Ya. Kalau jawab pertanyaan yang tadi yang pertama pengen nangis, ada tuh Rizky. Melihat yang sekarang, kalau kita masuk ketuk rumah saudara muslim kita, Assalamualaikum, ketok, nggak nyaut. 2 kali diketok, nggak nyaut.
3 kali, kita salam lagi, nggak nyaut, pulang. 10 menit, 15 menit, balik lagi. Ketok, salam lagi. Kadang ada tamu tuh yang berkali-kali, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pintu depan udah 3, pintu belakang 3, pintu samping 3. Jendela, belum lagi jendela, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada lagi yang begitu. Ini yang mesti ini. Kenapa? Karena ada seseorang, berarti orang tersebut tidak ingin diganggu. Walaupun dia menjawab salamnya, walaupun itu di dalam hati. Ada seseorang, ada orang yang kadang dia pengen istirahat. Ada yang seperti itu. Jika orang yang di dalam rumah, Bib, ini ada yang mengucapkan salam, orang ngejawab salam kan wajib, sedangkan saya lagi sholat, Bib. Sholat wajib. Keraskan bacaan sholat kita. Ada aja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ada yang Assalamualaikum. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, dikencengin. Suaranya dikencengin. Kenapa? Agar tahu yang depan kalau kita tuh lagi salat. Ya, kecuali sunnah. Sunnah jika ada yang memberikan salam, kiranya itu suara ibu, suami, yang dalam keadaan orang tersebut emang ahli bait, ahli rumah, harus masuk ke dalam rumah karena ada satu ancaman seandainya di luar sana. Walaupun itu suami kita baru pulang kerja seandainya. Itu kalau kita lagi sholat sunnah, batalin sholat kita. Bukain pintunya, jawab salamnya. Kenapa? Karena sunnah yang kita jalani tidak sewajib dengan apa yang kita harus jawab. Ya, jika seseorang udah ketok rumah kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum 3 kali, maka pergi. 10 menit, 15 menit, balik lagi. Ketok lagi, silahkan. Ya, itu. Dan yang pertama tadi pertanyaan tersebut, bagaimana menyikapi keadaan saat ini? Saya cuma bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai tanggal 1 Januari sampai semalam, sampai kemarin ini, terus ulama-ulama terus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu semua kembali kepada Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan mereka yang dipanggil oleh Allah, dari mulai Habib Ja'far Kudus Al-Hamid sampai Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Senggaf, semua para kiai, para alim ulama kita mudah-mudahan ditempatkan di surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan guru kita khususnya Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun, Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan semua apa yang beliau niatkan untuk kebaikan umat, untuk kebaikan negara, Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mobil khusus kepada guru kita semua, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Al-Habib Hanif Al-Attas, mudah-mudahan Allah menangkan di dalam perjuangan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketenangan lahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya komentar yang di pertanyaan pertama, cuman ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah selesaikan semua ujian untuk umat Islam khususnya insyaallah. Khususnya insyaallah. Dua pertanyaan terakhir, Habib. Iya. Yang pertama, bagaimana kita memberi salam atau menjawab salam kepada yang bukan mahramnya, baik secara langsung ataupun via chat. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara wanita membayar hutang puasa yang dikarenakan sedang hamil? Apakah cukup membayar fidyah atau tetap mengganti puasanya juga? Baik, untuk yang bukan mahramnya, Bib, bagaimana Bib yang bukan mahramnya? Jawab nggak masalah, jawab nggak apa-apa. Baik itu jahar ataupun pelan, jawabannya silahkan. Jaharnya itu seandainya Assalamualaikum, seandainya saya jawab. Yang perempuan jawab dengan nada yang lebih rendah, Waalaikumsalam, boleh. Sama seperti seandainya kita sholat di Al-Fatihah ya, imam, yang laki kan amin, kan gitu. Yang perempuan amin, pelan, lebih pelan, boleh seperti itu dijawab. Dan yang kedua, jangan beranggapan salamnya ini kan nggak ada kali, insya Allah mudah-mudahan ya, orang yang mengucapkan salam menimbulkan syahwat, kan nggak ada ya, nggak ada kan, insya Allah nggak ada ya. Orang yang mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan gitu, kan ada satu kebaikan ya.
Enggak, insya Allah sih enggak akan menimbulkan syahwat. Dan yang terakhir tadi apa Ki? Bagaimana cara wanita membayar hutang puasa yang dikarenakan sedang hamil? Hutang puasa yang dalam keadaan hamil, dia bisa mengganti dengan fidyah. Bisa menggantikan dengan fidyah. Ada juga pendapat yang lain dari para alim ulama kita bahwasanya para salafun salihun menjawab dengan membayar dengan fidyah, lalu selesainya tetap menjalankan qadha puasanya. Diqadha. Kenapa? Karena menggantikan puasa yang telah ia tinggalkan. Gitu. Orang yang diperbolehkan, subhanallah ya, perempuan ini dalam keadaan haid, dia ninggalin sholat pasti kan? Dia ninggalin sholat. Tapi dia nggak wajib untuk menggantinya. Tapi jika seseorang wanita haid, dia meninggalkan puasa, wajib gantinya. Dan apabila seorang wanita hamil dalam keadaan berpuasa, maka akan memperbaiki daripada janin yang ada di dalam perutnya. Cerdasnya, imannya, ketakwaannya akan ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia nggak mampu, maka cukup membayar fidyah lalu mengganti dengan puasa setelah dia melahirkan. Tetap harus diganti dengan puasa, kembali diqadha. Ada lagi? Baik, alhamdulillah Habib, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Mohon dipimpin kembali untuk doa penutup. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pimpinan daripada, khususnya pimpinan Hasnul Group almarhum Haji Abdul Samad Sulaiman bin Haji Basirun dan almarhumah Ibu Nur Hayati binti Haji Anandullah, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan mudah-mudahan kebaikan yang telah beliau berikan di dunia ini menjadi suatu penyebab beliau dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus kepada jajaran komisaris, direksi, manajemen dan karyawati Hasnul Group, dan khususnya untuk orang tua kita seluruh karyawan-karyawati. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah angkat daripada wabah yang ada di negeri kita ini, musibah COVID-19 dan musibah yang ada di Indonesia ini, Allah angkat setelah Allah tenangkan Indonesia ini dalam keadaan sebagai negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan juga Al-Fatihah untuk almarhumah Dwi Tresnawati binti Sudiono, adik dari Ibu Eka Wahyuni, accounting manager PT Bumi Rantau Energi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. InsyaAllah mudah-mudahan wabah ini selesai, kita bisa tatap muka sama-sama lagi, kita bisa duduk bareng-bareng lagi. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.